Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang ke-17 dari kajian kita membahas kitab Al-Qawaid Al-Kulliyah wa Dhabit Al-Fiqhiyah karya Al-Allamah Ibnu Mibrad rahimahullahu taala. Pada sore hari ini insyaallah taala kita akan memasuki kaidah yang ke-75. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-khamisatu was-sab'un. Kaidah yang ke-75. Ini tentang pembagian al-maqsum atau al-mashhud bihi. Al-mashhud bihi. Apa yang disaksikan dengannya. Iya. Maksudnya di sini penulis ingin menjelaskan tentang syahadah itu, bahwa syahadah mempersaksikan itu dibagi menjadi beberapa bagian, ditinjau dari apa yang dipersaksikan di dalamnya. Karena yang ditinjau dari apa yang dipersaksikan, maka dia ada beberapa bentuk yang berbeda di dalamnya jumlah saksinya. Jumlah saksinya juga berbeda dari sebuah bentuk ke bentuk yang lainnya. Iya. Beliau berkata al-mashhudu bihi aqsam. Yang dipersaksikan dengannya itu ada beberapa aqsam. Ada beberapa bagian. Beberapa bentuk. Nah, ini keterangan beliau di sini termasuk apa? Mungkin jarang diketemukan di tempat lain. Dikumpulkan bentuk-bentuk persaksian ini ditinjau dari maudu'nya. Lalu yang pertama, minhu ma la yuqbalu fihi illa arba'ah. Di antara persaksian ada yang tidak diterima kecuali 4 saksi. Iya. Apa itu? Wa huwa az-zina wa ma fi ma'nah. Ini pembahasan tentang zina dan yang semakna dengannya. Iya, tentang zina memang di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa hanya diterima 4 saksi. Dan saksi di sini saksi laki-laki semuanya. Tidak ada perempuan. Nah, itu dikatakan arba'atun. Maksudnya arba'atun rijalin. Iya. Dan ini banyak ayat ya dalam Al-Quran yang menunjukkan. Antaranya adalah firman Allah di surah An-Nur ayat 2, "Walladzina yarmuna al-muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada." Orang-orang yang melempar atau menuduh perempuan baik-baik berzina lalu tidak membawa 4 saksi. Fajliduhum 80 jaldah, maka cambuklah mereka 80 kali cambuk. Jadi disyaratkan kalau ingin mengajukan tuduhan harus membawa 4 saksi. Iya. Di ayat setelahnya juga, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Nah, dikata mereka mendatangkan 4 saksi. Iya. Ini juga di dalam hadis tentang Sa'ad bin Ubadah yang berkata kepada Nabi, berkata, ya Rasulullah, kalau saya dapatkan seorang lelaki bersama istriku,
apakah saya beri waktu luang orang tersebut sampai saya datangkan 4 saksi? Kata Nabi, iya. Baik, bagian yang pertama ya, tidak diterima kecuali 4 saksi. Kemudian yang kedua, kata beliau, as-tsani ma yuqbalu fihi thalatha. Ma yuqbalu fihi thalatha. Apa yang diterima padanya 3 saksi. Ya. Diterima padanya 3. Wa huwa, yaitu syahadatu rajulin wa imra'ataini fil huquqil maliyah, yaitu persaksian seorang laki-laki ditambah seorang perempuan ya, pada hukuk maliyah, ada hak-hak yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan harta. Nah, ya, ini tentunya di posisi apabila tidak ada 2 laki-laki, karena asalnya di dalam ayatnya itu penyebutan 2 laki-laki. Ya. Wastashhidu syahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Mintalah persaksian dari 2 orang saksi dari laki-laki kalian. Kalau tidak ada 2 laki-laki, maka seorang lelaki dan 2 orang perempuan. Iya. Dan memang ayat yang saya bacakan tadi itu ditafsirkan oleh jumhurul ulama pada apa yang berkaitan dengan harta saja, hak-hak yang berkaitan dengan harta dan yang semakna dengan harta, seperti persaksian untuk jual beli, persaksian bahwa seorang rujuk dari dia membeli, dalam pembahasan hawala, pembahasan jaminan, bagaimana ya, dalam masalah khiyar, dalam masalah waktu luang, dan yang semisal dengannya. Baik, ini yang kedua. Dan di sini penulis masih tidak menyebutkannya. Ada lagi yang semisal ketiga ini. Apa yang tidak diterima kecuali 3 saksi, dan 3 saksi semuanya laki-laki. Masih ada satu bentuk, yaitu pada bentuk mempersaksikan ya, bahwa si fulan telah tertimpa kebangkrutan atau kefakiran. Nah, ditimpa kebangkrutan atau kefakiran. Ya, orang dia dikenal dia kaya, tapi tiba-tiba kena musibah. Dia tiba-tiba kena musibah. Atau dia mendamaikan antara 2 orang, kemudian dia harus menanggung kerugian untuk mendamaikan tersebut. Ya, maka dia boleh mengambil dari zakat karena dia sudah menjadi orang yang perlu. Namun disyaratkan harus ada 3 dari kaumnya yang mempersaksikan. Ini dalam hadits Qabisah riwayat Bukhari dan Muslim, hatta yaquma 3 min dawil hija min qaumihi laqad asabat fulanan faqah, sampai berdiri 3 orang dari orang-orang yang berakal di tengah kaumnya mempersaksikan bahwa si fulan ini sudah tertimpa kemiskinan. Baik. Kemudian yang ketiga kata penulis, ats-tsalits ma la yuqbalu fihi illa rajulan. Apa yang tidak diterima kecuali
dua laki-laki, kal qisas wal hudud, seperti qisas dan apa? Hudud. Dan sebenarnya untuk dua laki-laki ya bukan hanya di qisas dan di hudud saja, tapi di sini penulis mengkhususkan penyebutan qisas dan hudud karena persaksian laki-laki dan dua perempuan itu tidak diterima di qisas dan apa? Di hudud. Dia hanya diterima di masalah hak-hak harta saja. Iya. Jadi persaksian dua orang lelaki itu banyak ya, dia juga bisa berlaku di jual beli berkaitan dengan harta, dan di qisas serta al-hudud juga berlaku. Ya, dalilnya yang sudah kita baca tadi dari surah Al-Baqarah. Dan itu ayat yang terpanjang di surah Al-Baqarah sekaligus ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran. Yang keempat, kata beliau, ma yuqbalu fihi wahid. Iya. Apa yang diterima padanya satu saksi. Iya. Wa yushtaratu fihi dhukuriyatuhu wa yaminul mudda'a ma'ahu. Tapi disyaratkan padanya si laki-laki ini yang satu orang ini, dia satu orang saksi ini disyaratkan padanya dia harus seorang lelaki. Ya, walakin itu ya maknanya wa yushtaratu fihi dhukuriyatuhu. Disyaratkan padanya dia laki-laki. Dan disyaratkan apa? Yamin al-mudda'a ma'ahu. Al-mudda'i ma'ahu. Bukan al-mudda'i, al-mudda'i ma'ahu. Itu diperbaiki harokatnya. Al-mudda'i ma'ahu. Dan disyaratkan harus ada sumpah dari orang yang menuntut bersamanya. Ini sudah kita terangkan ya. Ya. Dikisah bahwa salah satu kalau seorang datang mengajukan tuntutan dan dia menuntut, maka diminta bayyinah. Dan bukti itu adalah dua orang saksi. Kalau ternyata saksinya cuma satu, maka saksi yang satu ini diterima hanya di pembahasan tuntutan yang berkaitan dengan harta saja. Berkaitan dengan harta, namun ditambah dengan sumpah orang yang menuntut. Ya, karena telah syahid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qada bi yaminin wa syahid. Beliau telah memutuskan hukum hanya dengan ya sumpah dan satu orang saksi. Nah, itu dalilnya. Kemudian yang kelima, kata beliau, ma yuqbalu fihi wahidun wa yushtaratu fihi dhukuriyatuhu wa la yamina fihi. Nah, kata beliau, apa yang diterima padanya satu saksi, namun disyaratkan dia harus laki-laki, ya, dan tidak harus ada sumpah, satu saksi saja. Wa huwa, dan ini pada keadaan apa? Ru'yatu hilali Ramadan, di posisi melihat hilal Ramadan. Sebab siapa yang melihat hilal Ramadan, ya, orang yang melihatnya itu mengajukan persaksiannya ke pengadilan supaya pemerintah memberikan keputusan umum sudah masuk Ramadan atau tidak. Karena memang dasarnya menentukan keputusan Ramadan masuk atau tidak itu hak siapa? Hak pemerintah. Ya, merupakan hak pemerintah. Dan harusnya mereka tidak memberikan hak ini kepada orang lain. Jelas ya, tapi sayang sekali di negeri kita itu tidak terjadi. Yang menjadi masalah di negeri ini, ya, setiap tahunnya selalu terjadi perselisihan karena pemerintah tidak tegas. Ya, semuanya diizinkan. Semuanya diizinkan. Jelas ya? Dan izin dari penguasa untuk semuanya ini mempunyai pengaruh fikih yang lain. Ya, sebab kalau penguasa mengizinkan semuanya, kapan hilal itu dianggap syah oleh pihak lain, ya, berbeda harinya dengan pemerintah, maka mereka boleh berpuasa. Karena pemerintah apa? Mengizinkan. Ya, mereka mengizinkan. Ini berbeda ya kandungannya. Ya.
Nah dasarnya Nabi menyandarkan puasa itu dengan melihat hilal. Kapan dilihat puasa? Itu sepanjang pemerintah yang memutuskan. Tapi kalau pemerintah semuanya mengizinkan boleh, maka sepanjang dia lihat hilal, dia puasa nggak masalah. Ya. Cuman harusnya dari tugas pemerintah mereka tidak memberikan peluang di dalam hal ini, sehingga ribut setiap tahun berbeda di dalam masalah ini. Ya, harusnya satu saja keputusan dari mereka. Mereka yang tetapkan masuk Ramadan atau tidak. Selesai. Jelas ya? Baik. Kemudian masalah melihat hilal ini, tentang bolehnya ruqyat dengan satu orang, ini berdasarkan hadits Ibnu Umar, riwayat Abu Daud dan selainnya. Ibnu Umar berkata, "Tara'an nasul hilal, fara'aituhu." Ya. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amara an-nasa bi siyamihi. Fa shama wa amara an-nasa bi siyamihi. Kata Ibnu Umar, saya melihat hilal di masa atau manusia berusaha melihat hilal. Maka kata Ibnu Umar, aku melihatnya. Saya pun kabarkan kepada Nabi. Maka Nabi berpuasa dan beliau memerintah manusia untuk berpuasa. Iya. Nabi pimpinan negara ya. Beliau berhak untuk menentukannya. Iya. Baik. Dan para ulama berbeda pendapat di dalam masalah melihat hilal ini. Apakah memang satu orang saja saksi yang diperlukan? Ada yang mengatakan dia sama dengan yang lainnya. Harus dua saksi. Tapi hadits Ibnu Umar ini adalah nas yang jelas menunjukkan bolehnya satu saksi. Dan para ulama juga berbeda pendapat, satu orang ini apakah boleh perempuan? Iya. Apakah boleh perempuan? Ini mengandung dua kemungkinan. Jadi penulis di sini hanya memandang dia untuk satu laki-laki saja. Untuk satu perempuan itu pembahasan yang ke-6 di sini. Kata beliau, as-sadis yang ke-6, ma yuqbalu fihi imra'atun wahidah. Persaksian yang diterima dari satu perempuan saja. Ini di kondisi apa? Wa huwa ma la yattali'u alaihi ar-rijalu min umurin nisa. Iya. Yaitu hal-hal atau dari perkara-perkara yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali para perempuan. Memang dari urusan apa? Dari urusan perempuan. Ya, misalnya seorang perempuan mempersaksikan bahwa si fulan ini ada cacat. Ya. Ada cacat di bawah ketiaknya misalnya, atau di punggungnya, atau di perutnya. Nah, hal yang seperti ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Ya, para perempuan. Iya. Jelas ya? Kecuali para perempuan. Maka saksi dari satu orang itu cukup dari para perempuan. Kemudian yang ketujuh, as-sabi ma yuqbalu fihi imratun wahidah wa tahlifu ma syahadatiha. Iya. Yang ketujuh diterima dari satu orang perempuan saksi, tapi dia harus bersumpah di samping persaksiannya. Jadi bersaksi dibarengi dengan apa? Dengan sumpah. Ini sudah berlalu ya? Ini pembahasan apa ini? Hah? Sudah berlalu. Di masalah apa? Di masalah perempuan yang menyusui dan diragukan kesaksiannya. Kalau diragukan kesaksiannya dalam pengakuan penyusuannya, maka disyaratkan dia bersumpah setelah persaksian. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, as-samin ma yuqbalu fihi syahadatu ahlul kitab. Syahadatu ahlul kitab wa yahlifuna ma syahadatihim fil wasiyati bis safar idza lam yujad ghairuhum. Ini yang kedelapan. Diterima padanya persaksian ahlul kitab. Ya, sudah berlalu di dalam syarat syahadatnya, syarat persaksian. Ya, persaksian kafir diterima? Hah? Tidak diterima. Sudah berlalu kan? Tapi kenapa ada ahlul kitab diterima? Ini pada satu keadaan saja. Yaitu pada saat apa? Wasiat di perjalanan. Wasiat di perjalanan. Dan ini darurat. Tidak lagi orang di perjalanan. Tidak ada keluarganya. Tidak ada yang dia kenal di perjalanan.
hanya ada ahlul kitab. Maka diterima persaksian ahlul kitab ini, tapi ditambah dengan apa? Mereka bersumpah. Ini sudah kita terangkan ya. Ayatnya di surah apa? Hah? Di surah apa ayatnya? Hah? Di akhir surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainakum idza hadara ahadakumul maut hina al-wasiyah ithnani dawa adlin minkum aw akharan min ghairikum. Hai orang-orang yang beriman, persaksian antara kalian apabila kalian dihadiri oleh kematian pada saat wasiat. Ini perjalanannya di keterangan ayat setelahnya. Maka dua saksi dari kalian yang adil. Ini kalau dia muslim, dua saksi cukup. Atau dua saksi dari selain kalian, yaitu selain muslim dari ahlul kitab, tapi ditambah dengan sumpah dalam kelanjutan keterangan ayat. Kemudian yang ke-9, ma yuqbalu fihi syahadatus sibyan fil jirahi idza lam yakun rajulun wa syahidu qabla at-tafarruq fi hal at-tajaruh ala khilafin fi dhalik. Ya, ini yang ke-9 diperselisihkan. Ini tentang persaksian anak kecil. Ya, persaksian anak kecil. Ya, sudah berlalu ya di syarat syahadat bahwa anak kecil tidak diterima persaksiannya, harus balik. Ya, namun dalam satu keadaan diterima. Penulis di sini terangkan. Dan keadaan ini silam pendapat ya. Yaitu pada apa? Fil jirah. Kalau mereka saling melukai. Ya, di mana pada saat terjadi saling melukai itu tidak lam yakun rajulun, tidak ada laki-laki dewasa yang menyaksikan. Yang ada cuma anak kecil saja yang menyaksikan. Wa syahidu qabla at-tafarruq an halil tajaruh. Dan disyaratkan mereka anak-anak yang mempersaksikan ini hadir pada saat adanya saling melukai ini, mereka hadir sebelum berpisah. Ya, namun ini pembahasan yang ke-9 ini atau bagian yang ke-9 ini penulis katakan ala khilafin fi dzalik, ada silang pendapat dalam hal ini. Ada silang pendapat dalam hal ini. Ya. Dan di dalam Al-Mughni Ibnu Qudamah juga menyebutkan riwayat lain dari Imam Ahmad, yaitu pendapat Imam Malik bahwa persaksian mereka tidak diterima sama sekali. Persaksian anak kecil tidak diterima sama sekali. Nah, seperti yang saya katakan pada banyak pembahasan di peradilan, ini tidak terlalu penting kita mentarjih yang mana yang kuat. Sebab mungkin saja kalau hari ini saya katakan yang lebih kuat anak kecil tidak diterima, tapi kadang di kondisi tertentu dia diterima karena ada keadaan-keadaan yang mengharuskan hal tersebut. Jelas ya? Karena itulah ini pembahasannya di peradilan. Iya. Kemudian yang ke-10 al-ashir ma yuqbalu fihi syahadatul fa'il ala ghairi nafsihi. Apa yang diterima padanya persaksian pelaku untuk selain dirinya. Wahiyal murdi'ah, ini pada satu tempat saja, yaitu perempuan yang menyusui. Iya. Perempuan yang menyusui tentunya kalau tidak ada kecurigaan pada perempuan itu. Ya, kalau yang tadi yang pembahasan yang keberapa? Pembahasan yang ke-7 atau bagian yang ke-7 itu kalau mencurigakan diminta bersumpah. Kalau ini tidak, ya biasa saja. Ya, bahkan mungkin dia terpercaya di kalangan orang, kemudian dia mempersaksikan, persaksiannya diterima. Fainal Imam Ahmad nassa 'ala al-iktifa'i bi syahadatiha. Karena Imam Ahmad memberikan nas, ya, pernyataan bahwa persaksiannya itu cukup. Nah, yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, walaupun itu adalah pendapat dia sendiri di antara 4 imam, ya, di antara 4 imam. Nah, itu biasanya diistilahkan di buku fikih Hanabilah dengan al-mufradat. Artinya mufradat itu di antara imam 4 hanya Imam Ahmad yang berpendapat seperti itu. Ya, dan pendapat Imam Ahmad di sini tepat karena sesuai dengan hadis di dalam as-sahih dari Uqbah bin Harith. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Ya, tidak mempermasalahkannya. Bahkan beliau berkata, "Kaifa wa qad qil." Bagaimana dan telah diucapkan oleh perempuan ini bahwa dia menyusui. Baik, selesai sudah di sini ya tentang
bentuk-bentuk persaksian itu. Ya, dari sisi ya berapa orang yang menjadi saksi, ya, dan apa yang dipersaksikan. Jelas ya? Ini penting sebagai kaidah di dalam apa? Menerima persaksian. Ya. Jadi kalau saya balik lagi kepada kaidah yang ke-69 tadi, dasar hukum salah satunya adalah persaksian. Ya. Maka kalimat saksi ini uraiannya di kaidah apa? Di kaidah yang ke-75. Jadi bagaimana bentuk persaksiannya? Ini 10 bentuk diterangkan oleh penulis rahimahullah. Jelas sampai sini ya? Sekarang kita pindah kepada kaidah yang ke-76. Kata beliau as-sadisa was-sab'un. Kaidah yang ke-76. Ya, ini fi ahwalil yamin, tentang keadaan-keadaan sumpah itu. Seorang ketika melakukan sumpah, ya, itu didahului dengan menyebut nama Allah atau sifat dari sifat-sifat Allah. Dia berkata wallahi, ya, atau dia berkata apa? Wa izzatillah misalnya, dengan keagungan Allah. Jelas ya? Ini dia bersumpah. Ya, dan konteks sumpah boleh didahului dengan wallahi pakai waw, dan boleh pakai ta, tallahi, dan boleh pakai ba, billahi. Ini semua dari konteks-konteks apa? Al-qasam dalam bahasa Arab. Cuma yang perlu diketahui di sini bahwa sumpah itu ya ada dua macam. Ada yang sumpah sifatnya sumpah menetapkan, dan ada sumpah yang sifatnya menafikan. Sumpah yang sifatnya menafikan. Nah, dia berkata, wallahi, barang itu adalah milik saya. Itu sumpah apa? Menetapkan. Dia bersumpah, wallahi, demi Allah, saya tidak melakukannya. Ini apa? Menafikan. Iya. Jelas ya? Sini beliau, ya di dalam masalah sumpah, beliau menerangkan rincian. Dan rincian sumpah yang beliau terangkan di sini, ini di pembahasan peradilan. Bukan di seluruh pembahasan sumpah. Bukan di seluruh pembahasan apa? Sumpah. Karena sumpah itu banyak ya. Iya. Pembahasan sumpah itu banyak. Bukan hanya di peradilan saja orang bersumpah. Ya. Ada di hal-hal yang lain. Sebagaimana yang dimaklumi. Maka ini uraian penulis di sini hanya berkaitan dengan masalah apa? Masalah peradilan. Kata beliau, al-yaminu ala fi'li nafsihi wa da'wa alaihi alal bid. Sumpah itu, kalau dia sumpahkan atas perbuatan dirinya sendiri, ya, perbuatan yang sifatnya dirinya sendiri, dia datang menuntut, dia katakan itu barang saya misalnya, itu terhadap dirinya sendiri ya, sumpahnya. Demikian pula lidakwa alaihi, kalau misalnya dia yang dituntut, ya, dia yang dituntut. Ini dua keadaan. Di dua keadaan ini, kalau sumpah itu terhadap perbuatannya sendiri atau tuduhan yang dituduhkan padanya, maka sumpahnya alal bid. Ya, dia harus sifatnya sumpah yang menetapkan, dia memastikan. Dengan pemastian yang sama sekali tidak ada kemungkinan kecuali apa yang dia ucapkan. Itu mana al-bid. Jelas ya? Ya. Kalau seorang berkata, ma ra'aituhu, batatan. Dia tambah batatan di belakangnya, itu kalimat bid ya. Artinya sama sekali saya tidak pernah melihatnya. Itu batatan, bid. Ya, saya ingin menjelaskan arti al-bid secara bahasa. Ya. Jadi kalau dia tetapkan untuk dirinya itu penekanan yang apa? Menegaskan. Ya. Menetapkan dengan penuh pemastian. Baik, ini satu bentuk. Kemudian kata beliau, au fi'li ghairihi, au ala fi'li ghairihi, atau dia bersumpah terhadap perbuatan selainnya. Ya, jadi bukan perbuatan dirinya.
Dia juga bukan apa? Bukan bukan orang yang dituntut. Tapi di sini dia bersumpah untuk perbuatan selainnya. Ya, contoh itu tadi sudah kita sebutkan ya, kalau suami menuduh istrinya apa? Berzina, dia bersumpah. Iya. Jelas ya? Baik, kalau dia bersumpah untuk selainnya, maka ini ada dua kemungkinan. Ada dua keadaan. Yang pertama, fil isbat dalam penetapan, yang kedua fil nafi dalam penafian. Dalam penafian. Kalau fil isbat, kata beliau, wa ala fi'li ghairihi fil isbat alal bid. Kalau dia bersumpah untuk perbuatan orang lain dalam menetapkan untuk orang yang itu, maka harus alal bid. Dengan dia pastikan. Demi Allah saya melihat dia berzina. Itu dia pastikan. Jelas ya? Demi Allah saya persaksikan dia berzina. Iya. Itu isbat namanya. Wa bin nafi kalau menafikan, ya, si istri balas bersumpah. Ini artinya dia bersumpah bukan untuk dirinya, tapi dia persaksikan orang lain bahwa dia tidak mengetahui apa yang dia katakan, atau orang itu adalah dusta di dalam pengakuannya. Nah, dengan bentuk-bentuk lainnya, ini cuma contoh saja. Tetapi wa fin nafi ala nafi ilm, dan di dalam penafian, ya, dia sumpahnya menafikan ilmu. Misalnya dia katakan, demi Allah saya tidak tahu tentang itu. Iya. Ini sumpah. Dengan bentuk dia menafikan. Kemudian kata beliau setelah menguraikan ini, ya beliau merinci dengan rincian yang lain. Wal yaminu takunu imma 'ala an-nafyi aw 'ala al-itsbat. Dan sumpah itu dia kadang terhadap sebuah penafian dan kadang terhadap sebuah penetapan. Ya. Itu aja kaidahnya. Seperti di atas tadi, nafi atau itsbat. Demikian. Kalau tidak nafi dia sumpah, berarti dia itsbat. Dia tidak menetapkan, berarti dia apa? Menafikan di dalam sumpahnya. Kecuali di satu keadaan. Nah, ini akan diterangkan oleh penulis di sini. Kata beliau, wala yujma'u bainahuma illa fi syai'in wahid. Tidak dikumpulkan di dalam sumpah penafian dan penetapan kecuali pada satu keadaan saja. Kapan itu? Wa huwa istilahul bai' wal mushtari fi qadri tsaman. Fa innahu yahlifu kullu wahidin minhuma yaminan yajma'u itsbatan wa nafyan. Itu pada satu keadaan. Apabila si penjual dan si pembeli berbeda dalam apa? Dalam kadar harganya. Ini sudah 3 kali permasalahan ini berlalu ya. Sudah 3 kali. Baik, ini kali yang ketiga sudah. Penjual dan pembeli apa? Berbeda dalam masalah harga. Ya. Si pembeli berkata, kamu bilang harganya 1 juta. Si penjual berkata tidak, saya bilang harganya 2 juta. Ya. Diangkat masalahnya ke pengadilan. Ya. Diangkat masalahnya ke pengadilan. Ya. Semuanya bersikukuh dengan dia yakin kawannya memberikan harga sekian. Ya. Si pembeli yakin bahwa si penjual memberikan harga 1 juta. Si penjual yakin kalau dia memang dari awal berucap berapa? 2 juta. Ya. Jelas ya? Maka di sini di pengadilan keduanya diminta bersumpah. Ya. Yang diterangkan oleh penulis, fa innahu yahlifu kullu wahidin minhuma yaminan yajma'u itsbatan wa nafya. Di mana setiap dari keduanya ini mereka bersumpah dengan sebuah sumpah yang mengumpulkan antara penetapan dan apa? Penafian. Yang pertama misalnya si penjual. Si penjual berkata, demi Allah saya tidak menjual barang ini dengan harga 1 juta. Tapi saya menjualnya dengan harga berapa? 2 juta. Jadi 2 dia sebutkan dalam sumpahnya. Pertama dia nafikan dulu. Demi Allah saya tidak menjualnya. Ini kan menafikan. Tidak menjualnya dengan harga 1 juta. Setelah itu dia tetapkan. Tetapi saya menjualnya dengan harga berapa? 2 juta. Sebaliknya, si pembeli juga berkata begitu. Demi Allah, ya, orang ini menjual kepada saya dengan harga
1 juta, bukan dengan harga 2 juta. Jelas ya? Jadi keduanya mengumpulkan di dalam sumpahnya penetapan dan apa? Penafian. Ini di satu masalah. Iya. Baik. Di sini penulis meringkas ya. Jadi meringkas tentang bagaimana keadaan-keadaan sumpah itu di peradilan. Ya, bentuknya. Ini kaidah bagus, ya, memudahkan seseorang itu memahami bentuk sumpah. Dan ini pelengkap ya dari masalah yang telah diterangkan. Karena salah satu dari sumber hukum di pengadilan adalah sumpah dari apa? Dari orang yang terlibat di dalam pertikaian. Selesai kaidah yang ke-76. Iya. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala berpindah ke kaidah yang ke-77. Kata beliau rahimahullah, as-sabi'atu was-sab'un. Kaidah yang ke-77. Bis-suwari allati yasihhu fiha at-tasarruf bi malil ghairi bi ghairi ismihi. Ini tentang bentuk-bentuk ya, tentang keadaan-keadaan yang boleh seseorang itu bertindak pada harta orang lain tanpa izin pemiliknya. Iya. Jadi di sini beliau ingin mengumpulkan, ya, karena ini terkumpul ya di banyak pembahasan, terkumpul di banyak pembahasan dari pembahasan fikih. Di mana dari pembahasan itu disimpulkan ada harta orang lain. Ternyata di harta orang lain itu, ya, seseorang bisa bertindak pada hartanya. Jelas ya? Ya, asalnya harta seorang muslim, ya, itu tidak boleh diganggu-gugat. Ya, tidak boleh diambil kecuali dengan ridhonya. Diambil main-main saja, ya, itu sudah kena apa? Kena ancaman. Diambil main-main, kena ancaman yang keras. Karena itu harta seorang muslim dihargai dan dihormati. Dan ini pendalilannya banyak sekali. Dalam Al-Quran, di dalam hadis, nas-nas yang menunjukkan dihargainya harta seorang muslim sangat banyak. Bahkan salah satu dari maksud pokok pensyariatan agama adalah menjaga harta manusia. Itu salah satu dari pokok penjagaan maksud pensyariatan dalam agama. Karena itu seluruh pembahasan kitab muamalah itu untuk menjaga harta dan mengetahui bagaimana harta itu dijaga, caranya menjaganya. Karena itu ada kaidah jual beli, ya, yang di dalamnya terdapat banyak rincian hukum-hukum. Jelas di sini ya. Tapi di dalam beberapa keadaan, ya, harta seseorang itu, ya, bisa dilakukan tindakan padanya. Apakah dengan dijual atau dengan dibayarkan kepada orang atau yang semisal dengannya. Dilakukan tindakan walaupun tanpa seiring apa? Seiring pemiliknya. Kenapa boleh? Ya, karena memang syariat menjelaskan apa? Pembolehannya. Dan hakikatnya pembolehannya itu juga karena penjagaan terhadap harta sebenarnya. Ya. Jelas ya? Baik, di sini penulis akan menerangkan bentuk-bentuknya. Kata beliau, tasarrufu fi malil ghairi bi ghairi idnihi indana la yasih. Beliau mulai dengan pendahuluan. Kata beliau, bertindak, berbuat pada harta orang lain tanpa izinnya di sisi kami adalah hal yang tidak syah. Kenapa tidak syah? Karena memang dalil-dalil dari Al-Quran dan hadits melarang hal tersebut. Itu asalnya tidak syah. Namun kata beliau, wa yasihhu fi suwarin. Tapi dia syah pada beberapa bentuk. Minha, di antara bentuknya, di antaranya. Ya. Kalimat di antaranya ini bukan menunjukkan bahwa penulis sekarang menyebutkan 7. Berarti 7 ini bukan pembatasan. Hanya saja beliau ingin menyebutkan apa? Ya, sejenis babit ketentuan yang dipahami. Ya, jadi mungkin saja ada bentuk-bentuk yang lainnya. Tapi penulis di sini sudah mengumpulkan 7 ya dari beberapa pembahasan. Nah, kata beliau yang pertama, idam tana ar-rahin fi qada'id dain an bai' ar-rahan ba'ahu al-hakim bi ghairi idnihi wala ridha. Ini yang pertama ya. Dan ini di pembahasan ar-rahan. Pembahasan barang jaminan. Iya. Barang yang digadaikan. Di mana ar-rahin, si pemilik barang gadaian itu,
Ya. Si pemilik barang gadaian itu dia tidak mau melunasi hutangnya dengan cara menjual barang gadaiannya. Barang yang telah dia gadaikan, miliknya yang sudah dia gadaikan, tidak mau dia jual. Nah, ya, si A meminjam duit dari si B. Si A meminjam duit 10 juta. Ya. Kemudian si A dia menggadaikan motornya. Apa dia jaminkan motornya? Saya pinjam 10 juta, ini motor saya sebagai jaminannya. Jelas ya? Jadi ada namanya rahin, ada namanya murtahin kalau dalam bahasa Arabnya. Rahin ini si A, murtahin siapa? Si B. Ya, barangnya yang merupakan rahan adalah apa? Motor. Baik, sekarang si A dia tidak mau membayar hutangnya. Pada waktu yang telah ditentukan harusnya dia bayar, tapi dia tidak bayar. Maka keharusan dari rahan, karena memang rahan adalah tausiq, adalah penjamin yang apabila seseorang itu tidak membayar hutangnya, maka boleh diambil dari barang jaminan yang apa? Dia berikan. Ya. Boleh diambil dari barang jaminan yang diberikan. Maka orang ini tidak mau membayar hutangnya, si A tidak mau membayar hutangnya. Atau dia tidak melunasi hutangnya. Disuruh jual motornya. Jadi si B ketika ingin mengambil uangnya, kalau begitu kalau tidak ada uang, berarti motor ini akan kita jual. Ya. Atau dikatakan kepada si A, jual motormu ini, bayar kepada saya. Tapi si A tidak mau juga menjual motornya. Si A tidak mau apa? Menjual motornya. Dan di sini tidak boleh si B, dia pergi sendiri menjual motor itu. Itu namanya menghakim sendiri namanya. Ya. Jelas ya? Ini termasuk kekeliruan dalam masalah gadai menggadaikan. Ya dikiranya kalau barang sudah digadaikan, itu sudah menjadi apa? Sudah menjadi miliknya. Ya, andai kata si A menggadaikan barangnya kepada si B ini, kebanyakan orang seperti si B. Dia sudah menganggap bahwa barang itu sudah menjadi milik si B. Dan ini keliru ya, barang tetap milik siapa? Si A. Cuman dipegang oleh si B sebagai apa? Sebagai jaminan. Karena itu kalau si A tidak mau membayar, urusannya ke pengadilan. Itulah yang disebut di sini oleh penulis. Ba'ahul hakim bighairi idnihi wa la ridha. Ya, maka di pengadilan menjual motor itu, ya, walaupun tanpa si izin si A, si pemilik rahan itu, walaupun dia tidak ridha, walaupun sudah dipanggil diberitahu suruh menjual dia tidak mau, ya, maka pengadilan menjualnya, ya, walaupun si A tidak ridha, itu tidak ada masalah. Jelas ya, tidak ada masalah. Nah, ini indah sekali ya aturan dalam syariat. Bagaimana semuanya diatur di pengadilan supaya tidak ada ribut-ribut. Ya, jelas ya. Oh, tidak boleh ini orang punya hutang ya, dari saya. Apa dia berutang? Sudah lama nggak dibayar. Saya utus bodyguard ke rumahnya. Ya. Mengambil apa yang bisa diambil untuk apa? Ya, menutupi hutangnya. Ini namanya menghakim sendiri ya. Tidak diperbolehkan. Nah, tapi ini urusannya kemana? Urusannya ke pengadilan. Ya. Kalau main rampas-rampas mengutus ini yang menyebabkan banyaknya terjadi perselisihan, ya, perpecahan, bahkan pertumpahan darah di tengah manusia. Kemudian yang yang kedua, bentuk yang kedua kata penulis rahimahullah, idza kanatil luqata hayawanan falahu dhabhuhu wa akluhu bighairi idni rabbih. Yang kedua kalau barang itu ya yang boleh dia lakukan tindakan, dia adalah barang temuan dalam bentuk hewan. Ya, barang temuannya hewan, ternak. Nah, yang sudah kita sebutkan rinciannya, kalau dia ketemu hewan, kambing, ya, atau ayam, yang semisal dengannya dari hewan yang tidak bisa menjaga dirinya dari binatang buas yang kecil, ya, maka boleh dia pungut. Ya, kalau dia pungut, falahu dhabhuhu wa akluhu bighairi idni rabbih. Boleh dia sembelih dan dia makan, walaupun tidak ada izin dari apa? Pemiliknya. Ya, dan sudah kita sebutkan ya ketentuan di dalam masalah luqata ini. Ya, kalau dia langsung makan, langsung dia dia sembelih dan dia makan, maka dia harus ganti harganya pada saat itu juga. Jadi harganya yang dia simpan. Nanti kalau pemiliknya datang, dia kasih apa?
dikasih harganya. Kemudian yang ketiga, kata beliau, at-tsalits aw lahu bai'uhu wa yanfudhu al-bai'. Demikian pula dari bentuk tasarruf, ya itu tadi tasarrufnya dia dapat hewan dia pungut, ya. Dia bertasarruf di dalamnya, berbuat di dalamnya. Apa yang dia lakukan? Dia sembelih dan dia makan. Itu yang kedua ya. Kalau yang ketiga ini dia jual. Ya, dia jual. Itu perbuatannya. Maka kalau dia menjual, hasil transaksinya itu syah. Bentuk transaksinya sudah syah. Yang fudul bai'. Ya, baitnya sudah nafid. Bahasa lainnya yang sudah kita terangkan, baitnya jual belinya sudah lazim. Sudah lazim. Jelas ya? Sudah akad yang harus. Ya. Dan ini dibolehkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membolehkannya tasarruf dalam hal itu. Kemudian yang keempat, jika kanat mimma yusri'u ilaihi al-fasad falahu akluhu. Demikian pula kalau yang keempat, kalau barang yang dia temukan jenis barang yang cepat rusak. Ya. Yang kemarinnya kita sebutkan kalau dia dapat misalnya buah, anggaplah dia dapat semangka, ya. Nah, semangka bagus, ya ini kalau disimpan akan apa? Akan busuk. Ya, disimpan akan busuk. Maka boleh dia makan. Boleh dia makan. Ya, ini telah kita sebutkan ya, harganya langsung disiapkan. Kemudian yang kelima, wal khamis lahu bai'uhu aidan. Dan yang kelima boleh dia jual langsung. Ya, boleh dia makan, yang kelima boleh dia jual. Ini sudah 5. Kemudian yang keenam, jadi ini sudah berapa pembahasan yang diperbolehkan. Yang pertama di pembahasan rahan, jaminan. Yang kedua sampai yang kelima, ini di pembahasan apa? Di pembahasan luqata, di pembahasan barang pungutan, barang temuan. Kemudian yang keenam, kata beliau as-sadis, idza tanaha min an-nafaqa ala zawjatihi ujbir. Fa in lam yaf'al akhadha al-hakim min malihi wa anfaq. Aw ba'a minhu wa anfaq. Wa kadzalika idza ghaba wa lam yu'lam makanuhu. Ya. Wa lam yu'lam makanuhu. Yang keenam, ya, apabila suami itu, ya. Yang keenam sebenarnya ini ada 2 bentuk di dalamnya ya. Yang keenam, apabila suami tidak mau memberi nafkah. Ya, kewajiban suami memberi nafkah. Tapi dia tidak mau memberi nafkah ya, kepada istrinya. Ya. Nah, makanya urusannya di pengadilan. Jelas ya, bukan istri demo di rumah suaminya. Tidak. Tapi urusannya di mana? Di pengadilan. Dan si suami dipanggil untuk dinasihati, memberi nafkah. Ya, jelas ya? Atau diminta jaminan dia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, tidak memberi nafkah. Kalau tidak, maka dia dipaksa untuk memberi nafkah. Jelas ya? Dipaksa untuk memberi nafkah. Ya. Kalau ternyata setelah dipaksa, ya, dia tetap tidak melakukannya, fa in lam yaf'al akhadha al-hakim min malihi wa anfaq. Maka al-hakim, pengadilan boleh mengambil dari hartanya. Ternyata orang itu punya mobil, datang ya dari pihak pemerintah yang berwenang, mobilnya diambil. Ya, jelas ya? Kemudian dijual, diinfakkan. Ya, kalau memang hartanya memang sifatnya diinfak ya, ini selain mobil misalnya. Au ba'a minhu wa anfaq. Atau mobilnya dia jual, ya, harta yang diambil dijual, lalu diinfakkan, diberikan nafkah kepada siapa? Kepada si istri. Nah, wa kadzalika idza ghaba, ini satu keadaan kalau suami tidak mau memberi nafkah. Keadaan yang kedua, wa kadzalika idza ghaba, demikian pula kalau suami itu menghilang. Nah, diketahui di mana rimanya. Ya. Nah, si istri punya kewajiban menunggu. Ya, sebagaimana telah kita terangkan di masa iddah. Tapi namanya perempuan dia perlu apa? Perlu nafkah. Iya. Perlu nafkah. Ada harta dari harta suaminya yang dia tinggal saat suaminya tidak ada. Tapi itu bukan hak istri. Dan istri tidak ada wewenang untuk apa? Menjual harta suaminya. Maka di sini dia boleh mengadukannya kepada pengadilan bahwa suaminya pergi tidak tahu kemana.
ya sudah ini dan dia perlu nafkah, kemudian apa? Dia minta agar diberi nafkah. Maka pengadilan boleh mengambil dari sebagian harta suami lalu apa? Menjualnya dan memberi nafkah kepada istri. Ya. Kenapa selalu diarahkan ke pengadilan? Ya sebab ini, andai kata misalnya si istri berkata suami saya hilang, nah ini urusannya pengadilan untuk memeriksa benar suaminya itu tidak ada atau tidak. Jangan asal main tanda tangan saja. Ya, tidak. Tapi ini urusan apa? Pengadilan. Mereka yang melakukan apa namanya mengecek kebenaran, ya apakah benar seperti yang diucapkan atau tidak. Baik, selesai sudah. Yang keenam. Ya, dan keenam ini di pembahasan an-nafaqat, dari pembahasan nikah. Yang ketujuh, idam tana min qada'i dainihi ba'al hakim wa qada. Yang ketujuh, kalau dia tidak mau melunasi hutangnya, maka al-hakim ini menjual ya hartanya dan memberikan melunasi hutangnya. Ini di pembahasan al-hajar ya. Ini pembahasan al-hajar. Di pembahasan fikih muamalah. Ya perhatikan ya bagaimana penulis mengumpulkan di banyak pembahasan fikih dia kumpulkan dalam satu kaidah. Yang ketujuh, jadi seorang dia punya hutang. Ya, punya hutang. Tidak dia bayar. Maka al-hakim boleh mengambil hartanya lalu hartanya dijual untuk membayar apa? Membayar hutangnya. Nah, selesai kaidah yang ke-77. Iya. Kemudian kaidah berikutnya, kaidah yang ke-78. Kata beliau, as-saminatu was-sab'un. Kaidah yang ke-78. Al-amlak an-naqisah. Ya, ini tentang kepemilikan yang belum sempurna. Ya. Milik dia tapi belum sempurna. Nah, belum sempurna dia pegang kepemilikannya. Apa gunanya diketahui ini? Ada kepemilikan yang sifatnya apa? Belum sempurna. Hah? Apa gunanya diketahui? Ya penting atau tidak? Wah ini di banyak pembahasan. Pembahasan zakat. Hah? Zakat itu syaratnya harus apa? Hartanya mustakir di sisinya. Sudah tetap. Jelas ya? Kalau pemilikannya belum sempurna berarti hartanya belum apa? Belum tetap. Kemudian yang kedua dalam masalah transaksi jual beli. Transaksi jual beli, hal yang dia jual atau yang dia pakai sebagai bayaran adalah sesuatu yang apa? Harus sudah dia miliki. Ini kepemilikannya belum sempurna. Jelas ya? Kepemilikan belum sempurna. Jadi dia terkait. Ya. Ada apa namanya? Keterkaitan dengan banyak pembahasan. Karena itu dibuat di sini oleh penulis sebuah kaidah. Kata beliau al-amlaku an-naqisah allati laysat tammatan iddatun. Kepemilikan yang kurang atau belum sempurna, ya, saya terangkan. Kepemilikan yang kurang, yang belum sempurna itu ada beberapa bentuk. Minha di antaranya malul mukatab qabla qada'i dainil kitabah. Ya, adalah harta al-mukatab. Mukatab ini budak yang telah disepakati oleh tuannya bahwa dia bekerja mencari harta untuk membebaskan dirinya. Ya. Jadi dia sudah sepakat sama tuannya, kamu bebas dengan syarat kamu bayar misalnya 100 dirham. Jelas ya? Maka mulailah si budak ini bekerja. Tiap kali dia dapat dirham, maka dia bayar kepada tuannya, dia lunasi. Dirham yang dia miliki, jadi sekarang ada 20 dirham di kantongnya. 20 dirham ini milik siapa? Hah? Milik budak untuk membayar tuannya. Tapi sepanjang dia masih budak belum lunas, ya 100 dirham, dirham itu juga bisa menjadi milik siapa? Milik tuannya. Karena asalnya budak itu hartanya milik siapa? Milik tuannya. Jelas ya? Karena itulah dikatakan bahwa hartanya kurang atau belum sempurna kepemilikannya, masih kurang. Yang kedua, kata beliau, wa minha hissatul mabarik wa syiriki qabla al-qismah. Yang kedua adalah bagian al-mabarik dan syirik.
Seorang melakukan syirikah mudharabah. A dan B bersyirikat. Si A memberikan modal, pemilik modal, dan si B adalah apa? Ya, orang yang mengelola. Perjanjiannya, ya, keuntungannya dibagi dua. Keuntungannya dibagi dua. Ya, berjalan usahanya. Dan ada keuntungan yang terkumpul. Keuntungan yang terkumpul. Tentunya dari keuntungan yang terkumpul ini sudah diketahui bahwa si pengelola punya berapa? 50%. Dan si pemodal punya berapa? 50%. Tapi sepanjang belum dibagi, itu belum sempurna kepemilikannya. Jelas ya? Karena mungkin saja suatu saat, ya, keuntungan ini akan dari konsekuensi usaha, dia harus digunakan lagi untuk apa? Untuk mengembangkan modal atau untuk mengembangkan usaha. Ya, karena itu kepemilikannya apa? Belum tetap. Ya, dan ini mempunyai pengaruh hukum, ya. Mempunyai pengaruh hukum. Ya, karena itulah tidak boleh ada orang yang bersyirikat. Ya, dalam persyirikatan, ya, si A diberikan modal oleh si B. Ya, si B berkata ini duit 10 juta. Kamu buka toko. Dia buka toko si A. Ya, ada untungnya 1 juta bulan itu. Ya, untung saya karena perjanjiannya 50-50, untung saya 500.000. 500.000 sudah dia pakai. Tidak pernah dia bilang kepada si B. Ini tidak boleh. Jelas ya? Kalau dia ingin pakai, dia harus bilang kepada si B, ini ada keuntungan. Mungkin saya minta izin untuk memakai berapa? 200.000, nanti dipotong dari pembagian saya nanti. Ya, dia harus bilang seperti itu. Ya, ini namanya syirikat. Jelas ya? Ini namanya syirikat. Dan ini salah satu kaidah dalam persyirikatan yang banyak dilalaikan oleh orang-orang bersyirikat. Ya, dianggap sebab kebanyakan orang, ya, dianggap bahwa sepanjang dia punya duit di situ nggak apa-apa, dia pakai saja dulu. Kan ada duitnya di situ. Ya. Jadi akan mengakibatkan kalau terjadi suatu masalah tiba-tiba perlu modal, ya, duitnya kemana? Ya, hilang, dimakan rayap. Ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya, pembukuannya semuanya ada, ya, hasil pemasukan juga ada, tapi duitnya tidak ada. Ya. Kan tidak mungkin hilang dimakan rayap. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, ya, kata beliau, wa malul ghanimah qabla al-qismah. Dan harta ghanimah sebelum sebelum dibagi. Ya. Ghanimah itu dibagi antara orang yang hadir perang. Orang yang hadir perang. Jadi dia hadir perang, dia tahu bahwa saya dapat ghanimah. Ya, apalagi kalau dia adalah penunggang kuda. Ya, Masya Allah, penunggang kuda jatahnya beda dengan pasukan pejalan kaki. Pasukan pejalan kaki dapat 1, kalau dia dapat 3. Dia 1, kudanya 2. Ya. Jelas ya? 3. Oh, dia sudah hitung-hitung. Jumlah pasukan 100 orang. Ya. Jatah saya 3. Oh, saya dapat begini-begini. Tidak apa-apa, ghanimah saya pakai dulu. Kan ada jatah saya. Ini tidak boleh. Jelas ya? Justru kalau dia ambil sebelum dibagi, dia dianggap gulul, mencuri harta rampasan perang. Maka ini kepemilikan belum sempurna namanya. Baik. Yang keempat, wa kadzalikal amwalul maghnumah qabla infisalil harb. Demikian pula harta ghanimah sebelum peperangan itu selesai. Jadi harta ghanimah itu karena ada peperangan. Ya. Namun ghanimah itu tidak boleh dibagi sebelum peperangan selesai. Begitu selesai peperangan, baru dikumpul harta tersebut. Ya, lalu dibagi. Ya, dibagi. Dan itu pun yang membaginya, ya. Ini terkait dengan urusan pimpinan jihadnya. Ya. Sebab dari wewenang pimpinan jihad langsung memberikan pembagian pada kondisi tertentu. Ya. Karena itu ada namanya di dalam pembahasan jihad at-tanfil. Ya, at-tanfil, di mana pimpinan pasukan dia boleh memberikan sejenis bonus untuk pasukan khusus. Ya. Nah, untuk pasukan tertentu. Ya, langsung dari pimpinan pasukan. Jadi ada yang terkait boleh dibagi oleh pimpinan pasukan, ada yang terkait ghanimah itu dibagi setelah sampai kepada waliul amr, kepada pimpinan umat. Baru dibagi. Ya. Sebab ghanimah nanti ditakhmis, dibagi 5. Ghanimah ditakhmis, dibagi 5. Jelas ya? Dan tentunya ya tidak semua orang
tidak semua harta ghanimah itu dimiliki oleh pasukan yang hadir di situ. Baik, selesai sudah. Yang keempat. Kemudian yang kelima, wa kadzalikal mabi' fi muddatil khiyari min al-baqa'i fil majlisi aw baqa'i khiyar syart. Ya. Demikian pula al-mabi', barang yang dijual fi muddatil khiyar. Sepanjang barang itu masih di masa khiyar. Ya, masa khiyar di sini ada dua diterangkan oleh beliau. Yang pertama, ketika masih di majelis. Masih di majelis. Baik. Saya ke toko beli komputer. Iya. Jelas ya? Komputernya saya sudah pegang. Saya sudah bawa, saya sudah pakai. Tadi saya masih di toko. Saya sudah bayar. Selesai juga. Jelas ya? Tapi sepanjang saya masih di majelis, punya hak khiyar atau tidak? Punya hak khiyar. Saya boleh kembalikan. Ya. Maka komputer yang saya pegang, ya, itu kepemilikannya belum apa? Belum sempurna. Ya. Boleh saja pemilik toko melihat ini anak nggak pandai pakai komputer, ya, misalnya kan? Atau dia lihat ini orang, misalnya pakai komputer untuk hal yang tidak benar. Pemilik tokonya bilang, saya batalin aja. Ini duitnya saya mau ambil lagi komputernya. Itu hak dia, boleh saja. Atau si pembeli, ya, ketika dia coba-coba komputernya ternyata ada hal yang tidak menyenangkannya, dia ingin kembalikan. Boleh atau tidak? Boleh. Masih di mana? Di muddatul khiyar. Jadi kepemilikannya masih kepemilikan belum sempurna. Demikian pula di khiyar asyar. Khiyar yang sifatnya syar. Iya. Si pembeli berkata, saya beli mobil ini dengan harga 1 juta, dengan harga 100 juta. Tapi saya diberi 3 hari, ya, untuk mencoba mobil ini. Kalau saya di 3 hari ini ternyata tidak suka, saya boleh mengembalikan. Jadi di jangka waktu 3 hari, kepemilikan mobil sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Jelas ya? Karena masih di muddat khiyar asyar. Khiyar asyar. Ini sudah kita terangkan ya tentang pembiasan khiyar asyar. Selesai sudah kaidah yang ke-70 berapa? 8. Sekarang kita berpindah kepada kaidah ke-79. Kata penulis rahimahullahu taala, at-tasiyatu was-sab'un. Kaidah yang ke-79. Iya. Ini tentang masalah perceraian atau perpisahan. Kita bahasa umum ya, seperti bahasa penulis. Perpisahan antara dua suami istri. Nah, ini kaidah penting sekali. Ya. Sebab kadang ada orang dia baca pembahasan kitabun nikah, dia baca pembahasan kitabut thalaq, berulang-ulang dia baca. Ya. Tapi dia tidak pandai membedakan. Ini berpisahnya suami istri, dia karena talak atau karena fasih. Ya, tidak bisa dia bedakan. Jelas ya? Nah ini punya pengaruh antara talak dan fasih. Ada pengaruh. Jelas ya? Ada pengaruhnya. Ya, maka di sini kaidah indah sekali diterangkan oleh penulis di sini. Dan ini dari hal yang sangat istimewa di buku ini. Kata beliau rahimahullah, firaqul zawjaini yakunu bi thalathati asya'. Berpisahnya suami istri itu karena 3 perkara. Yang pertama talak. Yang pertama karena terjadi talak. Karena terjadi talak. Iya. Yang kedua wal li'an, karena terjadi li'an. Ya. Talak dimaklumi ya. Sesuatu yang mencabut ikatan pernikahan itu. Iya, ini talak. Wal li'an, ya, sudah kita terangkan tentang mulaan. Suami istri saling apa? Saling melaknat, di mana suami menuduh istrinya berzina, dia melihat istrinya berzina, tidak punya saksi kecuali dirinya sendiri. Ya, maka dia bersumpah 4 kali, ya, bahwa dia melihat istrinya berzina, kemudian mempersaksikan istrinya berzina, kemudian yang kelima dia bersumpah kalau dia dusta dalam sumpahnya, semoga laknat Allah menimpanya. Demikian pula istri membalasnya dalam li'an. Setelah terjadi li'an ini, maka keduanya apa? Berpisah. Berpisahnya apa di sini? Sementara atau selama-lamanya? Selama-lamanya. Baik. Ini yang kedua ya, sekira li'an dimaklumi. Dan ini mudah kalau masalah li'an.
Ya, yang paling sulit membedakan antara talak dan yang ketiga, al-fasakh. Ya. Yang ketiga, tentang al-fasakh. Talak ini itu ada ketentuan-ketentuannya tentang bagaimana talak itu. Ya. Kapan sebuah talak dianggap talak? Ya. Dan talak itu seorang memiliki berapa kali talak dalam mentalak istrinya. Kemudian dia jangka waktu iddah ketika mentalak itu berapa? Ini ada ukurannya. Ya, tapi yang banyak samar di dalam masalah fasakh. Ini yang banyak rinciannya. Karena itu penulis di sini menguraikan tentang apa? Tentang fasakh di kelanjutan pembicaraan. Kata beliau, wal fasakhu yakunu bi asya'. Dan fasakh itu dengan beberapa perkara. Dan fasakh dengan beberapa perkara. Ya. Nah, pertama harus saya terangkan dulu di sini bahwa pembahasan al-fasakh itu bukan cuma di pembahasan nikah saja. Dia di pembahasan seluruh yang berkaitan dengan akad. Akad nikah, akad jual beli, dan selainnya. Dari akad-akad. Ya, jadi kalau dibatalkan, itu namanya dipasakh. Jelas ya? Dipasakh. Baik. Asalnya di dalam akad, asal dalam akad, itu bermakna luzum. Ketika terjadi akad, dia sudah mesti. Ya. Sudah mesti. Di mana salah seorang dari keduanya tidak boleh dia batalkan kecuali dengan persetujuan yang lainnya. Jadi asalnya dia bermakna luzum. Karena Allah firman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad. Jadi asalnya disuruh memenuhi, menunjukkan bahwa dia ketika terjadi akad, asalnya sudah apa? Sudah tetap. Yaitu asal. Jelas ya? Dan tidak keluar dari asal ini kecuali dengan sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Ya. Karena itu fasakh itu dilihat apa sebabnya. Ada sebab yang mengharuskan dipasakh. Ada sebab yang membolehkan dipasakh. Ada sebab yang membolehkan dipasakh. Nah, jelas ya? Baik. Kemudian fasakh ini ada sebab-sebabnya. Banyak sebab ya. Saya berbicara tentang fasakh umum. Tidak hanya di nikah saja. Ada beberapa sebab yang menyebabkan bisa dipasakh. Sebab yang pertama, kesepakatan antara dua belah pihak. Ingin membatalkan, sepakat. Maka ini sebab, bolehnya dipasakh. Kemudian yang kedua, ya. Nah, adanya iqalah. Ya. Yang dimana keduanya saling ridha. Ya. Saling ridha. Salah satu dari satu pihak mengatakan, atau anggaplah misalnya seorang sudah dia beli barang. Saya sudah beli komputer. Saya pulang ke rumah. Ya. Berarti khiyar sudah apa? Sudah selesai. Ya, sudah selesai. Khiyar. Habis sudah. Akadnya sudah lazim. Begitu sampai di rumah, ya. Ternyata saya ketemu kan, ya. Tiba-tiba ada keperluan mendadak menimpa saya. Ya. Maka saya tidak punya pikiran lain kecuali komputernya apa? Saya kembalikan. Ya. Di sini begitu saya kembalikan ke penjual tidak harus dia mengambilnya. Karena khiyarnya sudah apa? Sudah tercabut. Dan saya kembalikan bukan karena cacat. Ya. Nah, mengembalikannya ini namanya iqalah namanya. Jelas ya? Ya. Di sini kalau si penjual menerima barang itu saya kembalikan, maka dia dapat pahala yang apa? Yang besar. Itu yang dijanjikan mengaqala mu'minan aqalahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang memberikan keringanan, kemudahan bagi seorang mukmin, iqalah untuk dia, maka Allah akan mudahkan untuk dia pada hari kiamat. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi ini fasakh terjadi saling ridha antara keduanya. Saling ridha. Kemudian yang kedua, fasakh itu di antara sebab juga, fasakh itu terjadi disebabkan karena ada khiyar, masih di masa pilihan. Diberikan pilihan khiyar. Dijual beli, di muddah khiyar, dia diberikan pilihan. Di nikah ternyata ada aib, dan aib itu menyebabkan ada khiyar, maka boleh dipasakh nikahnya. Boleh dipasakh nikahnya. Kemudian yang keberapa? Ya, yang keempat dari sebab juga adalah ada luzum. Ternyata akadnya belum lazim, masih akad sementara.
Ya sudah kita terangkan ya, ada kaidah sudah berlalu bersama kita, ada akad yang lazim dan apa? Selain lazim. Kemudian yang kelima, iya. Yang kelima, ya, ada sebagian dari ketentuan akad yang tidak mungkin dilaksanakan. Ya. Ada sebagian dari ketentuan akad yang tidak mungkin apa? Dilaksanakan. Dua orang bersyirikat sudah sepakat untuk sesuatu. Ya. Semua akad sudah ditandatangani, disetujui. Ternyata dari apa yang disetujui ada ketentuan yang tidak mungkin apa? Dilaksanakan. Ya, kalau tidak mungkin dilaksanakan apa yang terjadi? Nah, di sini boleh di apa? Dipasah, dibatalkan akadnya. Baik. Di antara sebab juga adalah karena memang akadnya adalah akad yang fasid. Akad yang fasid. Kalau dia fasid maka harus di apa? Dipasah. Ya. Harus dipasah. Dia menikah tanpa wali. Nah, nikahnya apa? Ya. Nah, baik, afwan, kita jangan beri contoh nikah tanpa wali sebab itu batil ya nikahnya. Ya, tidak dipasah pun ya dia harus memulai nikahnya. Baik. Ya. Iya. Jadi kalau akadnya sifatnya adalah akad yang sudah fasid, maka dia dipasah. Disebabkan karena apa? Akad yang fasid itu. Baik, ini berapa sebab? 6 semuanya ya. Bisa dikatakan 6. Karena yang pertama dan kedua itu mirip, bisa dikatakan 5. Baik. Selesai. Ini tentang sebab-sebab terjadi fasakh. Ya, dan sekira dari sebab-sebab ini, ya kita sudah bisa membaca apa yang disebutkan oleh penulis di sini. Insyaallah akan lebih mudah memahaminya. Kata beliau, wal fasakhu yakunu bi asya. Dan fasakh itu al-fasakhu yakunu bi asya. Fasakh itu dengan beberapa perkara. Yang pertama al-khulu. Yang pertama khulu. Seorang istri dia minta cerai dari suaminya. Iya. Dia minta cerai dari suaminya. Ya mungkin dia punya alasan. Iya. Mungkin dia punya alasan. Nah, seperti kisah Fatimah bintu Qais yang minta apa? Ya, yang minta khulu dari bukan kisah Fatimah. Istrinya siapa? Thabit. Istri dari Thabit Ibn Syammas yang minta cerai dari suaminya. Ya, katanya saya tidak mencela akhlaknya, tidak mencela agamanya. Ya. Cuman dia tidak mau dikatakan perempuan yang kufur karena tidak taat kepada siapa? Kepada suami. Ada hal yang tidak dia senangi dari suaminya. Maka Nabi berkata, "Ataruddina alaihi hadiqatan?" Apakah kamu bersedia mengembalikan kebunnya? Sebab kebun itu yang menjadi mahar ya. Ya. Kata istrinya, iya, saya akan kembalikan. Nah ini khulu, jelas ya? Ya. Dan pasakhnya di sini, ini kembali kepada siapa? Pemerintah yang pasakh. Ya. Nah, kembali kepada pemerintah yang melakukan pasakh tersebut. Baik. Nah, harus diketahui ya bahwa pasakh, ya, bahwa pasakh itu, ya, pasakh itu terjadi kadang dengan qada, dengan ketentuan pengadilan, dan kadang terjadi tanpa ketentuan pengadilan. Pasakh itu. Iya. Jelas ya? Baik. Saya berikan ketentuan ini dulu supaya kita lanjutkan pembahasan biar lebih mudah lagi. Jadi pasakh, kalau dia sudah dipasakh dalam masalah nikah, ada yang pasakh di dalam nikah itu dengan ketentuan pengadilan, dan ada yang tanpa ketentuan apa? Pengadilan. Ya. Ya harusnya kalau dibahasakan umum, asalnya ketentuan pengadilan. Tapi ada beberapa keadaan yang mungkin dikatakan biar tidak ada ketentuan pengadilan, tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Contoh yang harus ada ketentuan pengadilan. Sudah menikah antara dua belah pihak. Ternyata tidak sekufu. Tidak sekufu. Ya. Tidak satu kafa'ah. Ya sudah berlalu kemarin ya.
bahwa kafa'ah itu syarat atau bukan dalam nikah? Hah? Yang benarnya bukan syarat. Tapi bagi siapa yang mensyaratkan? Ya. Seorang perempuan dia nikah, dianggap suaminya apa? Suaminya kaya seperti dia. Ya. Ternyata nampak bahwa berbeda dengan apa yang dia sangka. Ya. Maka dia boleh melakukan apa? Melakukan fasakh. Ya. Dan ini urusannya di pengadilan. Ya. Urusannya di pengadilan, bukan si istri berkata saya talak kamu, tidak. Ya. Tapi urusannya kemana? Ke pengadilan. Pengadilan yang memfasakh. Kemudian yang kedua, kalau misalnya contohnya yang urusan ke pengadilan, ya, harus dalam pengadilan berkaitan dengan mahar. Kalau ternyata maharnya kurang, ya, atau si perempuan ketika dinikahi tidak disebut mahar, maka dia harus mendapatkan mahar misal, mahar yang semisal. Ya, biasanya perempuan yang seperti itu dinikahi berapa? Kalau wajarnya dia maharnya misalnya 10 juta, ya, ternyata suami hanya kasih 5 juta, boleh dia tuntut ke mana? Ke pengadilan. Dan kalau suami tidak memberikan kelengkapannya 10 juta, dia boleh minta apa? Dipasakh nikahnya. Ini lewat pengadilan juga. Baik. Demikian pula kalau apa? Iya. Kalau tiba-tiba suami itu atau salah seorang dari keduanya, ya, ada udzur yang langsung menimpanya. Seperti suaminya tiba-tiba dia gila. Ya. Setelah dia nikah. Atau tiba-tiba ada cacatnya. Jelas ya? Tiba-tiba ada cacatnya yang menyebabkan perempuan tidak suka dengan cacat itu. Ya. Maka di sini dia boleh untuk dipasakh, tapi urusannya kemana? Urusannya ke pengadilan. Baik, ini beberapa contoh ya. Dan ada pembahasan lain itu diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Seperti kalau anak kecil dinikahkan, begitu dinikahkan di waktu kecil, itu boleh tanpa izin apa? Tanpa izin anak kecil itu. Ya. Walinya boleh langsung menikahkan. Tapi kalau ternyata anak kecil ini, ya, perempuan kecil ini, ketika dewasa, ya, dia memandang bahwa dirinya tidak cocok bersama suaminya, apakah boleh dia minta dipasakh? Ya. Di sebagian pendapat ulama diperbolehkan, dan ini urusannya kemana? Ya, ke pengadilan. Dia minta dipasakh disebabkan karena itu. Di waktu dia nikah dia masih kecil. Baik. Kemudian di antara contoh fasakh yang berikutnya, fasakh yang tidak harus di pengadilan. Ya, tapi dia secara global sudah terjadi fasakh walaupun tidak dengan hukum qada. Ya, seperti kalau akad itu memang fasid dari asalnya. Fasid dari apa? Asalnya, dia batil dari asalnya. Contoh seperti dia nikah tanpa apa? Tanpa wali, atau dia nikah tanpa ada saksi. Nikah tanpa ada saksi. Maka ini asalnya dibawa ke pengadilan pun, ya, tidak berguna. Sampai ke pengadilan tanya, memang mana buktinya kamu sudah menikah? Kan begitu kan? Ya. Karena saksi tidak ada, kemudian tidak ada apa? Wali yang menikahkan. Ya, jadi pengadilan tidak mungkin ada pembuktian. Jelas sampai sini? Tidak mungkin ada pembuktian. Ya, karena itulah saya tegaskan kepada kawan-kawan, ya, kalau menikah itu semuanya harus tercatat. Ya. Di catatan pemerintahan. Harus melalui apa? KUA. Jangan bergampangan. Jangan bergampangan di dalam masalah ini. Ya, sebab nanti akibatnya banyak. Ya. Baik hari ini mungkin menikah. Ya. Dunia itu masih indah. Ya. Hari pertama, ya, 1 bulan. Ya. Tapi tiba-tiba ada masalah. Ya. Jelas ya? Terjadi perceraian misalnya, atau istri tidak suka dari suaminya. Ya. Kemudian si suami tidak mau menceraikannya misalnya. Ya, si istri yang menuntut, dia tuntut kemana? Dia tidak bisa ke pengadilan karena tidak apa? Tidak tercatat. Ini yang repot ya. Ini yang repot. Ya. Seperti terjadi ya, pernah terjadi satu kejadian di sebagian wilayah, ya, di Indonesia ini. Ya. Dan saya tanyakan ke
Bukan saya langsung menanyakan, ada ikhwan yang menanyakan. Iya. Ke sebagian masyayikh dan syekhnya ketawa-ketawa dengan kok bisa ada kejadian seperti itu di negeri kamu katanya. Iya. Nah, jadi ada yang menikah, ya nikahnya yang menikahkan sudah syah dari sisi hukum apa? Syariat, cuma tidak tercatat di pengadilan. Dinikahkan oleh walinya, ada saksi, sudah ada walimahan, kan sudah lengkap ya kan? Syah nikahnya, tapi tidak tercatat. Ya. Kemudian suaminya meninggalkan istrinya dalam waktu yang sangat lama. Sangat lama sekali. Diminta supaya apa? Diceraikan. Tapi setelah itu suaminya berkata, saya tidak mau ceraikan. Ya. Ini bagaimana bentuknya? Ini pengadilan? Tidak ada catatannya di pengadilan. Apa yang ingin diperadilkan? Jelas ya? Bahkan kalau diangkat ke pengadilan bisa bahaya mereka. Sebab menikah tanpa apa? Hah? Ya, menikah tanpa ada mengikuti ketentuan di pengadilan agama di KUA. Jelas ya? Maka dijawab oleh syekhnya tersebut, ya, bahwa pilih saja dari ikhwan-ikhwan yang terpercaya, orang-orang yang amanah yang dipandang, ya, kemudian mereka yang mempasahnya. Ya, sebab itu memang fatwa sudah pada tempatnya. Dan ini fatwa yang seperti ini biasanya difatwakan di negeri-negeri kafir sana. Bukan di negeri apa? Di negeri Islam. Di negeri kafir nggak ada pengadilan muslim. Yang adanya hanya apa? Markas-markas Islami saja. Maka di markas Islami ini yang menikahkan. Jelas ya? Kaum muslimin yang ada di situ. Ya. Jadi sekali lagi jangan bergampangan dengan hal-hal yang sifatnya akad, apalagi dia adalah akad nikah. Karena akibatnya di belakang yang tidak tahu. Ya, belum lagi nanti di dalam masalah warisan, hak waris, belum lagi nanti di dalam masalah hak anak itu sendiri. Kemudian kaitannya dia hidup di negeri Indonesia, ya bagaimana caranya dia misalnya suatu saat memproses untuk dia anaknya siapa, itu kan harus dia ada di akte kelahiran, semuanya harus ada dengan catatan yang resmi. Maka ini semuanya hendaknya diperhatikan. Baik, selesai sudah ya di sini yang pembahasan tentang fasakh dalam nikah. Jadi fasakh dalam nikah itu ya asalnya memang dia semuanya dipasakh oleh apa? Pemerintah. Kecuali kalau memang akadnya ya dari asalnya sudah batil, ya. Dia asalnya sudah batil, tanpa dipasakh pun dia adalah akad yang batil. Nah, baik, sekarang kita lihat. Kata beliau wal fasakhu yakunu bi asya'. Yang pertama dengan khulu. Itu tadi khulu sudah kita terangkan. Yang kedua, wa wujudi aibin fi zawja aw zawj. Terdapat aib pada istri atau pada suami. Ini sudah kita terangkannya di pembahasan uyub. Ya, aib-aib dalam nikah dan telah kita terangkan dengan aib itu ada, maka boleh mereka berpisah. Itu disebut fasakh. Berpisahnya disebut apa? Fasakh. Jadi kalau dia berpisah karena aib, itu bukan talak namanya. Disebut apa? Disebut fasakh, bukan talak. Ya kalau sudah dipisah misalnya si A, ya perempuan fulana berpisah dengan suaminya fulan. Karena suaminya fulan ini punya cacat. Jelas ya, yang tidak mungkin pernikahan dilanjutkan. Berpisahlah mereka, dipasakh. Ya. Jelas ya? Dipasakh. Setelah itu ternyata Masya Allah si fulan sembuh. Ya. Dia ingin balik lagi dengan istrinya si fulan. Menikah lagi. Maka perpisahan yang pertama dihitung talak atau tidak? Hah? Jawabannya tidak. Dia dihitung apa? Dihitung fasakh. Ini pengaruh hukumnya ya. Sebab kalau talak, ya berarti sudah hilang satu jatahnya. Masih ada 2 kali lagi. Kapan dia talak 2 kali? Tidak bisa apa? Kembali ke istri. Kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain. Iya. Tapi kalau fasakh tidak. Belum ada jatuh talak. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian yang ketiga, kata beliau wal fasakhu li adami nafaqah wal kiswa. Ya. Ada fasakh karena tidak ada nafkah dan tidak ada pemberian pakaian. Si suami tidak mau menafkahi, tidak mau memberi pakaian kepada istri. Ya, maka si istri boleh minta fasakh. Ya, minta fasakh. Dan ini bukan khulu namanya. Ya, bukan khulu. Jelas ya? Bukan khulu. Ini minta dipasakh karena memang perbuatan suami sendiri yang menyebabkan si istri minta dipasakh. Kemudian yang keempat, wal fasakhu li adamil wafa.
Ya, terjadi fasakh karena tidak adanya hubungan suami istri. Ini pembahasan apa kemarin? Ada pembahasan sudah berlalu bersama kita. Kalau suaminya setelah berlalu jangka waktu tertentu, maka dia memilih antara melakukan hubungan atau mentalak. Pembahasan apa itu? Ya, pembahasan ilah ya, sudah berlalu. Pembahasan ilah. Jadi boleh fasakh karena tidak ada menggauli di situ. Itu salah satu bentuknya ya, dari tidak boleh tidak menggauli. Kemudian yang kelima, wal fasakh idza u'tiqatiz zawja wa zawjuha abad. Dan fasakh apabila istrinya dibebaskan sementara suaminya masih budak. Ada sepasang suami istri, dua-duanya budak. Si istri dibebaskan oleh tuannya. Ya, maka begitu si istri dibebaskan, ya, maka nikah antara keduanya dipasakh, bukan talak namanya. Karena itu Barirah radhiyallahu taala anha ketika beliau dibebaskan oleh Aisyah, maka dia diberikan takhir antara suaminya dan antara dia berpisah. Maka Barirah memilih berpisah. Jelas ya, memilih berpisah. Maka dipasakh antara keduanya. Ya, berpisahnya ini disebut pasakh, bukan talak. Bukan talak. Jelas ya, ini 5 bentuk dari bentuk pasakh. Jadi harus dibedakan. Kalau talak adalah talak, bukan fasakh. Kalau fasakh dia bukan bukan talak. Kemudian kata beliau, tsummal furqatu taratan takunu majjanan. Kemudian berpisah itu kadang dia gratis. Ya, maksudnya la akhda fihi li wahidin minhuma. Tidak ada seorang pun dari suami istri yang mengambil. Ya, tidak ada biaya, bisa saja begitu. Wa taratan ta'khudhu zawja, dan kadang si istri mengambil bagian. Dia pisah dan istri mengambil. Misalnya kalau maharnya dikurangi misalnya, atau maharnya tidak ada, si istri menuntut, dia mengambil si istri. Jelas ya? Wa taratan ya'khudhu zawj. Ya. Dan kadang si suami mengambil. Si suaminya mengambil harta. Ini dalam dua keadaan. Ya, pada khulu yang pertama, karena si khulu si istri mengembalikan mahar suami. Atau pada at-talaq bi'iwab. Talak dengan dengan imbalan. Ya. Si istri berkata, talaklah saya. Suaminya berkata, tidak, saya tidak mau. Ya. Kata istri, ya sudah, kalau begitu kita damai saja. Kamu talak saya bayar. Ya. Jelas ya? Ya, suami istri, iya bayar, saya talak. Jelas? Begini suami mengambil di sini. Nah, selesai sudah ya kaidah yang ke berapa? 79. Dan ini, ya Masya Allah, kaidah yang sangat bermanfaat sekali. Ya, baik. Cukup dulu sampai sini ya. Sudah mendekati waktu maghrib. Insyaallah kita lanjutkan di sesi berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.